Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Mohon maaf untuk kali ini tidak ada kata bijak, ya karena apa ya, udah sempat untuk berpikir sedikit untuk kata-kata bijak. Karena lagi di perjalanan ini. Aduh, sok sibuk. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video debat tentang ngabalin. Ada di situ ada Bun Noel, ada siapa lagi? Ada mahasiswi dari UI ya kalau nggak salah, yang cantik itu. Ya apa yang unik di video ini ya tentang ngabalin, siapa lagi kalau bukan dia kan. Dia lagi-lagi tidak nyambung jawabannya. Ditanya tentang hukum pidana, jawabannya malah hukum perdata, agak lain kan. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Dalam hati itu betul-betul berpihak kepada publik, makanya dia coba cari jalan untuk melindungi publik. Tapi problematikanya begini, belum dari tadi Bang Tobas maupun Bang Abalin bisa menjawab bagaimana lembaga negara itu merasa terhina. Padahal deliknya aduan. Bagaimana lembaga itu bisa datang sendiri? Dan harus Kalau pemerintah mengatakan ini pembahasannya di DPR nggak bisa, pembahasan itu berdua. Kejahatan ini dilakukan berserikat ya, antara pemerintah hingga memasukkan pasal-pasal seperti ini. Perlu diingat juga Bang, di dalam pasal-pasal KUHP yang saya katakan bermasalah ini, banyak sekali ruang sebenarnya bisa melibatkan publik. Makanya saya sepakat kalau pasal-pasal bermasalah ini disingkirkan. Ini betul-betul revolusioner. Pasal-pasal yang tersisa itu luar biasa hebat. Saya respect dengan banyak kajian terkait pemidanaan baru gitu ya. Kategori pemidanaan yang menurut saya sangat bagus sekali. Ada sanksi pidana kerja sosial yang menurut saya itu merevolusi lapas kita di kemudian hari. Tetapi kan yang baik-baik ini dirusak oleh pasal-pasal demokrasi ini. Ada orang yang menitipkan pasal-pasal bermasalah sehingga hasil kerja para orang yang menitipkan maksudnya siapa itu Bang? Orang yang menitipkan koruptor, pasal-pasal contoh bermasalah. ya. Masalahnya bukan di penjelasan Bang Tobas tadi. Masalah yang menarik misalnya di pasal peralihan soal tindak pidana. Dalam proses menjelang diberlakukan, ketika orang dalam proses peradilan, pasal peralihannya mengatakan, maka nanti akan dipilih pasal yang meringankan. Ini sedang jalan nih, masuk 3 tahun. Kalau kasus korupsi, tentu akan terdampak kepada pasal yang meringankan. Saya berpikir jangan-jangan menjelang 2025, dulunya para koruptor menunda-nunda proses persidangan, buru-buru mereka mengatakan sidang kami segera. Kenapa? Mereka akan mendapatkan kompensasi dari pasal yang meringankan. Secara asas hukum ada nih. Ya, justru itu asas betul, hukum. makanya saya itu setuju. asas hukum universal. Ya, Betul, kalau kita asas salahkan berarti hukum kita menyalahkan satu universal prinsip hukum yang berlaku secara mestinya umum. dikesampingkan untuk memberantas korupsi. Khusus korupsi, bagi saya tidak berlaku konsep azas universal. Saya akui itu memang ada azasnya. Ya, itu ya kita tidak gini. Kalau kita bicara soal konsepsi teoritik dan sebagainya, ya, suatu asas hukum yang bersifat universal yang tadi disampaikan oleh Bung Ferry itu asas hukum. Ya, ketika seseorang dia sedang menjalani suatu proses hukum dan kemudian muncul ketentuan baru yang ada, maka yang lebih meringankanlah yang digunakan. Itu asas hukum universal gitu loh. Jangan kemudian asas hukum universal ini kita harus pilah-pilah lagi untuk kasus tertentu tidak berlaku, yaitu kita tidak konsisten terhadap penerapan asas hukum. Jadi supaya kita juga dalam hal menerapkan pemikiran-pemikiran kita termasuk juga asas teori dan sebagainya itu secara lurus gitu ya. Menurut saya kita masuknya di situ. Tapi Bang, ada juga azas ya untuk mengesampingkan azas universal karena perbuatan extraordinary. Ini kejahatan luar biasa loh. Asas universal. Kenapa tidak di-input? Kenapa di-universalkan saja? Tapi tolong juga selain itu ini harus dijawab, Bang. Karena ini ya. bisa dijelaskan oleh Bang Tobas dengan baik. Saya yakin beliau mengikuti dengan baik. Tapi tolong juga dijelaskan bagaimana cara lembaga negara tadi, begitu ya. Bang Abalin, silakan Bang. Ada satu hal yang Ya, memang mulai harus ngomong nih. kita uraikan dengan baik, bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah saat ini adalah bagaimana menyiapkan komponen-komponen turunannya setelah undang-undang ini, KUHP ini ditetapkan. Karena itulah maka tadi saya memberikan contoh, ketika ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28-28E tadi, ada peraturan-peraturan berikut menyusul. Saya pastikan dan kita juga harus yakini tentang kedudukan posisi itu bahwa undang-undang turunannya atau komponen-komponen turunannya
tidak akan mungkin bisa bertentangan dengan undang-undang di sorry, atasnya. Bang. Apa komponen turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam posisinya ketika dia sampai pada lembaga-lembaga teknis, polisi umpamanya. Yang tadi dibicarakan itu adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bukan? Ya. Bagaimana undang-undang itu bisa mewarnai seluruh aspek kehidupan umat manusia. Harus dibuatkan, tidak mungkin tidak. Ada peraturan pemerintah yang harus diterbitkan. Bang, yang abang pemerintah sekarang. bicarakan itu untuk Kitab Hukum Acara. Ya, Oh, hukum artinya acara ya. kalau polisi ada Dananya kejaksaan. kalau diatur Bagaimana lagi. cara dia melaksanakannya? Maka tentu ada kitab undang-undang hukum pidana. Bagaimana Bukan dia beracara? perdata, Bagaimana atau dia sama? melakukan? Tentu harus ada kitab undang-undang hukum pidana, bukan? Nah ini Acara pidana. Bang Tobas diminta jujur, tolong dijelaskan ke beliau konsep apa maksud Kitab hukum pidana ada turunan. Kalau yang beliau jelaskan semestinya itu turunan dari hukum acara. Iya, karena ketika dia sampai di lapangan, baik itu polisi maupun jaksa, maka yang dia pakai tuntunannya itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Yes. Kebawahnya itu adalah terkait dengan Tidak, apa? abang bilang tadi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan pemerintah. Karena Aturan- nanti akan lebih luas lagi tafsirnya. Jadi menurut saya Bang Tobas perlu juga sosialisasi Bukan, ke begini, istana. begini penjelasannya. Ya, begini jangan- penjelasannya. Oke, Bang. Jangan sampai beda suara nih antara pemerintah sama DPR nih, Bang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai pada lembaga-lembaga teknisnya, polisi dan jaksa. Oke. Maka pelaksanaannya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang saya kasih contoh tadi itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabatku adekku Noel. Ya, Ketika asik. ada pelaksanaan di Sahabatku, lapangan, umpama adekku. seperti satu undang-undang, bagaimana penerapannya di bawah, di lapangan. Itu yang tadi saya kasih contoh. Kalau ini clear, harus ada KUHP untuk bisa menerapkan itu di Begini, bawah. kalau mau dibilang lebih terhormat dan cerdas dan punya semangat revolusioner supaya tidak dibilang mentalnya kolonial banget, sudah hapus saya sih. Yes. Harus susah sih. Ngapain juga didorong juga harus ke MK? Kita lihat baru kemarin beda pandangan dicopot sama DPR. Jadi saya rasa gini, saya khawatir yang korupsi ini kejahatan yang luar biasa menjadi kejahatan yang biasa aja. Orang denda hukumannya ringan Noel, kok. Noel. 20 tahun belum potongan. Potongan. Kita lihat ada orang yang dihukum 20 tahun, 7 tahun atau berapa tahun udah keluar kok. Gimana soal rasa keadilan buat masyarakat? Bang Tapi Abalin. di sisi lain maling ayam, 4 tahun. Maling ayam gak tuh? Begini, Itu sampai sesusah-susahnya. Kita ini opinion leaders, pembuka pendapat. Iya. Dialog kita ini salah satu fungsinya adalah mengedukasi para pemirsa. Justru kita Karena mengedukasi itu Bung Abel. begini, Noel. Kita mengedukasi, memberi informasi semangat perubahan, bukan semangat kekuasaan. Semangat perubahan itu bukan undang-undangnya diputuskan hari ini kemudian tidak setuju Kita besok tahu, itu dibatalkan. tak diajarkan Nggak saya. bisa begitu. Tak usah mengajarkan saya Ada soal itu. prosesnya, ada mekanismenya Kita tahu diatur itu. dalam negeri ini. Justru gini dong, Itulah kita harus tempatnya di Mahkamah mengedukasi Konstitusi, semangat. Noel. Bukan logikanya logika kekuasaan. Gitu. Undang-undangnya diputuskan hari ini. Kalau kau tidak setuju, Noel, bukan besok dibatalkan, bukan begitu. Ngegas, Tidak ngegas. begitu juga. Makanya, tidak seperti itu juga logikanya, Bung Makanya Abalin. itu ada proses masa transisi 3 Betul. tahun. Ya. 3 tahun itu supaya semua orang bisa melihat, pemerintah juga bisa menyusunnya dengan baik, bagaimana lembaga teknisnya dilaksanakan dengan baik, bukan diputuskan Yuk, hari ini. yuk, kalau tidak ngamuk, setuju, ngamuk, dia besok ngamuk. batalkan. Betul, nah, Termasuk kalau juga gitu masyarakat. gini dong. Iya dong. Semangat untuk membatalkannya harus kita sepakati Bang Noel. gitu. Sepakat nggak untuk dibatalkan berapa dari Tidak yang kita mungkin tolak ini? dibatalkan. Ya udah kalau gitu Kecuali kita nanti tolak. kau melalui Sepakat nggak kita proses. tolak Ya, itu? ya. Tidak boleh Dan ditolak. sampai Ini Bang tidak Abalin. diputuskan. Gigit-gigit. Kita dengarkan suara mahasiswa. Kita dengarkan suara Nggak mahasiswa. bisa. Cukup, Bang Noel. Ini Bang udah Abalin. ditolak jadi keputusan cukup politik perdebatan. negara. Ini sama-sama opini Oke. yang punya sudut pandang yang berbeda. Ya, Revisa mahasiswa silakan. bagaimana? Oke, di sini permasalahannya seperti yang udah dibilang tadi, katanya ada pasal yang diakomodir menggunakan penjelasan. Katanya Oh, ada peraturan revisa turunan yang namanya. akan turun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Tetapi bagaimana kita yakin dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih bermasalah ini bisa menurunkan peraturan turunan yang spesifik, yang konkret? Ini akan membuka celah peraturan turunan yang sama-sama multitafsir, peraturan turunan yang sama-sama cacat. Bagaimana ini? Ya, Tahu jadi langsung ditanyakan. jadi begini. Makanya saya selalu menawarkan, ayo kita buka rumusannya bersama-sama, kita baca bersama-sama. Ya. Yang dimaksud bermasalah itu yang mana? Nah, Dari tadi kemudian, kita bahas nih, nah Bang. itu dia makanya Karena begini, ini kan begini sebab- Tobak. umum. Ini sama seperti Masya itu, Allah. PBB itu. Dia membaca draft tanggal 9 November. Sementara draft akhir dari penetapan KUHP ini sudah ada. Apa urusannya juga dia bicara tentang urusan dalam negeri kita, tentang undang-undang ini. Bang Abalin, Disitulah persoalannya. mari kita baca 240 soal penghinaan lembaga negara itu. Tolong karena- dijelaskan. ya, saya selesaikan Tantangannya dulu. ya. Nggak. Tantangannya mari buka. Nah, saya tawarkan ayo kita buka 240 dan penjelasannya. Apa maksud menghina lembaga negara Baik, itu? Bang. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian tentang video ini, video debat? Ya sepertinya Ngabalin memang agak tidak nyambung tadi. Bahkan si cantik ini tertawa. Ya silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.